Yang terhormat Bapak Nikater STP MAP selaku penguji. Terima kasih Bapak atas waktu yang diluangkan. Kedua, untuk Ibu Suci SPD, Dr. Suci SPD MPD selaku coach dan moderator yang akan memimpin kita pada seminar ini. Yang ketiga, salam hormat untuk Ibu Susanti Oktavia, SPD, selaku mentor saya. Terima kasih Bu atas waktunya berkenan hadir. Dan juga untuk Bapak Ibu, teman-teman Latsar dari Angkatan 21, kelompok 1 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Prihatini Megasari, peserta Latsar CPNS gelombang 5, golongan 3. Dan pada saat ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada pembelajaran kelas 7 materi klasifikasi makhluk hidup dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah di SMP 1 Rungan Hulu. SMP 1 Rungan Hulu adalah salah satu dari 3 SMP yang ada di Kecamatan Rungan Hulu. Dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah Susanti Oktavia, jumlah gurunya ada 13 orang dengan jumlah rombel 6 kelas dan jumlah siswanya ada 174 orang. Latar belakang. Adapun pengambilan judul ini dilatar belakangi atas kondisi yang ada di SMP 1 Rungan Hulu, di mana berdasarkan pengalaman saya selama kurang lebih 8 bulan melaksanakan tugas dan hasil diskusi dengan mentor bahwa terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yang mana kondisi saat ini yang pertama ada banyak peralatan laboratorium yang tidak ada labelnya, kondisinya rusak dan berada pada tempat yang tidak seharusnya. Kemudian perpustakaan tidak difungsikan dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar, terlihat dari perpustakaan yang tidak pernah dikunjungi siswa atau dimanfaatkan guru untuk tempat kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, rendahnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran IPA terlihat dari penilaian harian yang belum mencapai nilai KKM. Adapun kondisi yang kami harapkan setelah dilaksanakannya aktualisasi ini adalah yang pertama, adanya inventarisasi peralatan laboratorium yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Kemudian perpustakaan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dan juga adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap pembelajaran IPA yang dilihat dari hasil meningkatnya hasil belajar siswa. Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, maka saya mengidentifikasi isu tersebut menjadi 3. Yang pertama, belum optimalnya inventarisasi peralatan laboratorium sekolah pada SMP 1 Rungan Hulu. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar pada SMP 1 Rungan Hulu. Yang ketiga, kurangnya kemampuan pemahaman siswa pada pembelajaran IPA kelas 7 di SMP 1 Rungan Hulu. Kemudian dari identifikasi itu, saya analisis menggunakan USG, yang mana dari analisis ini ditemukan skor tertinggi pada poin 3 dengan nilai skor 13, yaitu kurangnya kemampuan pemahaman siswa pada pembelajaran IPA kelas 7 di SMP 1 Rungan Hulu. Kemudian saya menggunakan diagram Fishbone untuk mencari penyebab yang melatar belakangi terjadinya isu tersebut. Dan setelah dilakukan analisis, maka diperoleh ada 4 faktor prioritas yang harus diselesaikan. Yang pertama, faktor manusia. Guru lebih dominan dalam proses pembelajaran, ditambah lagi dengan siswa yang menganggap bahwa IPA adalah pembelajaran yang sulit dan kurangnya minat siswa terhadap literasi. Kemudian yang kedua ada faktor sarana prasarana, yang mana pada saat kegiatan pembelajaran, guru kurang inisiatif untuk memanfaatkan sarana dan sumber belajar lain dan terkesan monoton hanya menggunakan papan tulis sebagai media ajar dan buku paket siswa yang telah dibagikan saja, sehingga siswa kurang termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga adalah faktor metode pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran hanya berfokus pada guru dan metode ceramah dan hanya dilakukan di dalam ruang kelas. Yang keempat, faktornya adalah model pembelajaran yang digunakan, yang diterapkan tidak sesuai atau terkesan monoton dan tidak menarik untuk
siswa. Adapun dampak yang akan terjadi apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan, yang pertama adalah siswa tidak mampu dan kesulitan dalam menguasai materi pembelajaran dengan optimal. Yang kedua, siswa sulit memahami materi selanjutnya karena belum memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup pada materi sebelumnya. Yang ketiga, hasil belajar siswa kurang memuaskan karena pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang diajarkan tidak tersampaikan. Dan yang keempat, tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang berpengaruh pada mutu lulusan dan tidak tercapainya visi dan misi sekolah. Kemudian berdasarkan identifikasi isu utama dan dikaitkan dengan nilai-nilai dasar aneka, maka gagasan pemecahan isunya yang saya lakukan adalah meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada pembelajaran IPA kelas 7, materi klasifikasi makhluk hidup dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah di SMP 1 Rungan Hulu. Adapun kegiatan yang saya lakukan yang pertama dalam memecahkan isu tersebut adalah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor terkait persiapan pelaksanaan. Adapun tahapan kegiatannya adalah menyiapkan rancangan dan bahan aktualisasi, menemui kepala sekolah untuk berkoordinasi mengenai kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Outputnya adalah tersampainya rancangan aktualisasi dan terjalinnya kerjasama yang baik dengan kepala sekolah, kemudian terbitnya surat izin untuk melaksanakan aktualisasi sebagai bentuk disetujuinya pelaksanaan aktualisasi dan adanya dokumentasi kegiatan. Kegiatan yang kedua adalah melakukan pembersihan dan penataan perpustakaan agar lebih rapi dan nyaman digunakan dengan tahapan kegiatan menyiapkan alat dan bahan kebersihan untuk melaksanakan pembersihan dan penataan perpustakaan, berkoordinasi dengan kepala sekolah bekerja sama dengan guru dan siswa dalam membersihkan dan menata kembali perpustakaan dan membersihkan dan menata ulang perpustakaan. Outputnya, tersedianya alat dan bahan yang digunakan dalam membersihkan dan menata ulang perpustakaan. Yang kedua, terbentuknya tim kecil dalam melaksanakan kegiatan pembersihan dan penataan kembali ruang perpustakaan. Yang ketiga, terwujudnya ruang perpustakaan yang bersih, rapi, nyaman, dan menarik untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran, serta adanya dokumentasi kegiatan. Untuk kegiatan yang ketiga adalah membuat slogan edukatif yang dipasang di perpustakaan. Tahapan kegiatannya, yang pertama membuat desain atau rancangan slogan edukatif, dan mengkonsultasikan rancangan atau desain tersebut kepada kepala sekolah. Yang ketiga, membuat atau mencetak slogan, dan yang keempat, pemasangan slogan di perpustakaan. Outputnya adalah tersedianya slogan edukatif yang akan dipasang di perpustakaan, dan yang kedua adalah adanya dokumen fisik dan foto kegiatan. Kegiatan yang keempat adalah membuat rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPA, materi klasifikasi makhluk hidup, dengan memanfaatkan sumber dan media belajar yang ada di perpustakaan. Tahapan kegiatannya yang pertama, menyiapkan silabus, kedua, merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran, yang ketiga, menentukan model dan metode pembelajaran, yang keempat, menyusun langkah-langkah pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Outputnya adalah tersusunnya rencana pelajaran untuk pelaksanaan kegiatan belajar materi klasifikasi makhluk hidup dengan memanfaatkan sumber dan media belajar yang ada di perpustakaan, dan juga adanya dokumentasi kegiatan. Yang kelima adalah mempersiapkan bahan pembelajaran IPA materi klasifikasi makhluk hidup. Tahapan kegiatannya yang pertama, mengumpulkan referensi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, silabus, dan RPP. Yang kedua, menyusun materi pembelajaran klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, menyiapkan media dan sumber belajar yang sesuai dengan materi. Yang keempat, membuat soal, pretest, dan post-test. Yang kelima, membuat LKPD sesuai dengan materi. Adapun outputnya, tersusunnya bahan ajar materi pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup, baik itu media, sumber belajar, dan bahan evaluasi. Yang kedua, adanya dokumen fisik dan kegiatan foto kegiatan. Kegiatan yang keenam adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran IPA materi klasifikasi makhluk hidup dengan memanfaatkan sumber dan media belajar yang ada di perpustakaan. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa, kemudian melakukan pretest. Yang ketiga, melaksanakan materi pembelajaran.
Yang keempat, membagikan siswa dalam kelompok. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran, memanfaatkan sumber dan media belajar yang ada di perpustakaan. Outputnya adalah terlaksananya pretest dan proses pembelajaran IPA yang memanfaatkan perpustakaan sekolah dan adanya dokumen fisik dan foto kegiatan. Kegiatan yang terakhir yang ketujuh adalah melaksanakan evaluasi pembelajaran IPA materi klasifikasi makhluk hidup pada siswa. Tahapan kegiatannya adalah mengadakan evaluasi atau post-test, mengumpulkan, mengoreksi, dan menghitung skor serta nilai hasil evaluasi siswa, kemudian membuat daftar nilai siswa dan melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor dan coach mengenai laporan aktualisasi. Outputnya terlaksananya evaluasi dan tersusunnya daftar nilai hasil kerja siswa terhadap pembelajaran IPA yang memanfaatkan perpustakaan sekolah. Dan yang kedua, adanya dokumen fisik dan foto kegiatan. Adapun jadwal pelaksanaan aktualisasinya untuk kegiatan pertama, saya rencanakan pada hari Rabu 29 September 2021 di ruang kepala sekolah. Untuk kegiatan kedua, pada hari Kamis 30 September 2021 sampai dengan Sabtu 2 Oktober 2021 di ruang perpustakaan. Yang ketiga, membuat slogan edukatif yang dipasang di perpustakaan. Saya rencanakan pada hari Senin 4 Oktober 2021 sampai dengan 6 Oktober 2021 bertempat di ruang perpustakaan. Dan kegiatan 4 merencanakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPA. Saya rencanakan pada hari Kamis 7 Oktober 2021 sampai dengan Sabtu 9 Oktober 2021 di ruang guru. Dan yang kelima, kegiatan aktualisasinya mempersiapkan bahan pembelajaran IPA, materi klasifikasi makhluk hidup, yang saya rencanakan pada hari Senin 11 Oktober sampai dengan Rabu 13 Oktober 2021 di ruang guru. Dan kegiatan 6, melaksanakan kegiatan pembelajaran IPA, materi klasifikasi makhluk hidup, dengan sumber dan media belajar yang ada di perpustakaan. Saya rencanakan 2 kali pertemuan, hari Senin 18 dan 25 Oktober untuk kelas 7A, hari Selasa tanggal 19 dan 26 Oktober 2021 untuk kelas 7B. Dan akan dilaksanakan di ruang kelas 7A dan 7B dan juga di perpustakaan. Kemudian kegiatan terakhir adalah melaksanakan evaluasi pembelajaran IPA materi klasifikasi makhluk hidup pada siswa kelas 7 yang saya rencanakan pada hari Senin 1 November 2021 di ruang kelas 7A dan hari Selasa 2 November 2021 di ruang kelas 7B. Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan aktualisasi ini, yang pertama untuk jangka pendeknya adalah meningkatkan kemampuan pemahaman siswa terhadap pembelajaran IPA. Untuk jangka menengahnya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar di SMP 1 Rungan Hulu, dan untuk jangka panjangnya adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun manfaatnya, yang pertama untuk CPNS atau guru untuk mengimplementasikan nilai aneka sebagai pembiasaan di unit kerja. Untuk siswa adalah untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. Dan yang ketiga untuk unit kerja adalah meningkatnya kualitas sekolah untuk mencapai visi dan misi. Demikian pemaparan saya tentang rancangan aktualisasi saya. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Cici. Terima kasih. Baik. Terima kasih paparannya. Jangan di-close, Mbak. Tayangin di judul ya, oke. Kesempatan pertama saya persilahkan Ibu Mentor untuk memberikan pernyataan kaitan rancangan aktualisasi yang telah dipaparkan oleh Saudari Dwi Prihartini Megasari. Silakan Ibu. Halo Ibu Mentor. Halo. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya sangat mendukung sekali dengan dirancang pada aktualisasi. Halo? Ya, terdengar Bu. Halo Ibu? Ya, terdengar, suara Ibu terdengar. Halo? Halo Bu? Ya,
Turun naik, Bu. Iya, oh gitu. Iya, halo Ibu, bisa dengar suara kami, Bu? Ya. Oh, sepertinya terlempar keluar ya? Termut, Bu. Ya, teman-teman. Nah, bisa. Sudah, Bu. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat mendukung sekali dengan dirancang pada aktualisasi oleh Ibu Dwi karena media yang digunakan memanfaatkan perpustakaan akan isi sebagai solusi atau penyelesaian dan masalahnya. Itu menggunakan media pembelajaran IPA kelas 7. Saya mengharapkan media pembelajaran bermanfaat nanti di perpustakaan sangat menunjang siswa untuk menambah pengetahuan tentang makhluk hidup. Ya, saya sangat mendukung sekali dan sesuai dengan misi SMP Negeri 1 Rungan Hulu, yaitu menambahkan pengetahuan yang cerdas sebagai dasar untuk menjadi manusia yang berkepribadian, mandiri, berakal, bertakwa, dan berbudaya. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Dwi Prihartini diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga berdampak sangat besar sekali bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Rungan Hulu, yaitu partisipasi dalam pembelajaran dan motivasi bisa meningkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, Ibu Dwi, tetap sehat dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu, selamat sore. Terima kasih Ibu Mentor ya atas pernyataan dukungannya. Kemudian berikutnya saya persilakan Bapak Penguji untuk memberikan tanggapan, saran, masukan dan pendapatnya. Silakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Dr. Suci, yang terhormat juga Ibu Mentor, Ibu Susanti Oktavia SPD, serta peserta latsar Ibu Dwi Prihartini Megasari SPD dengan rencana aktualisasi atau rancangan aktualisasi berjudul meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada pembelajaran IPA kelas 7 materi klasifikasi makhluk hidup dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah di SMP Negeri 1 Rungan Hulu. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Dwi terkait dengan 7 kegiatan yang dilaksanakan pada saat aktualisasi nanti yang sudah direncanakan. Mungkin pertanyaan kami, kalau melihat dari analisis tadi ada 3, yang pertama pemanfaatan laboratorium, kedua perpustakaan, dan yang ketiga adalah pemahaman siswa. Kenapa, mungkin pertanyaan dari kami, ini kaitannya dengan pelajaran IPA itu biasanya kan lebih dekat ke laboratorium terkait dengan pemanfaatannya. Kenapa Ibu memilih perpustakaan sebagai tempat pelaksanaan atau memanfaatkan perpustakaan untuk pelaksanaan pembelajaran, bukan di laboratorium? Itu mungkin penjelasannya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin tambahan saja untuk kegiatan nomor 3 kalau tidak salah, yaitu membuat slogan-slogan edukatif. Kalau kita melihat di tahapan kegiatan ditayangin itu, Mbak, kegiatan nomor 3. Kalau di tahapan kegiatan itu yang kita lihat adalah Ibu Dwi yang aktif di situ, yang membuat slogan dan sebagainya. Mungkin saran masukan supaya siswa juga punya rasa memiliki, bagaimana misalnya kalau slogan-slogan itu diminta ide dari siswa,
dikerjakan bersama-sama dengan siswa, ditempel bersama-sama. Jadi ada peran juga aktif siswa di situ, terlibat sehingga rasa memilikinya juga ada juga. Mungkin itu 2 atau 3 hal yang kami sampaikan. Silakan Ibu Dwi untuk menanggapi, kami berikan waktu. Silakan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi kenapa saya memilih menggunakan sumber belajar perpustakaan? Untuk diketahui Bapak, laboratorium kami itu sedang ada rehab Pak, jadi tidak bisa digunakan begitu. Dan belum dan baru kemarin baru direhab. Apakah sudah selesai atau belumnya saya juga belum tahu Pak, karena saya saat ini kan ikut apa ini namanya laser. Saya balik mencari sinyal yang bagus. Jadi untuk saat ini dan juga hasil diskusi dengan Ibu mentor adalah agar perpustakaan itu yang awalnya tadi kan seperti yang diidentifikasi tadi, bahwa kurang optimal pemanfaatan perpustakaan. Karena untuk mengoptimalkannya lagi, makanya digunakan sumber belajarnya menggunakan perpustakaan. Jadi 2 identifikasi itu bisa langsung diselesaikan begitu Pak. Yang untuk laboratorium, kenapa tidak saya masukkan dalam sumber belajar? Karena sedang ada rehab di tempat kami Pak. Mungkin untuk kedepannya nanti bisa saya gunakan juga untuk sumber belajar siswa. Untuk pembelajaran Pak. Dan untuk yang berikutnya Pak, tadi terkait dengan melibatkan siswa bagaimana? Ya, untuk melibatkan siswa nanti akan saya rubah untuk tahapan kegiatannya Pak. Terima kasih untuk saran dan masukannya. Nanti akan saya mungkin nanti dengan guru bahasa Indonesia juga nanti saya akan coba untuk memberikan masukan untuk slogan-slogan edukatifnya. Terima kasih Pak masukannya Pak. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Ibu Dwi. Kami kembalikan kepada Ibu Dr. Suci. Baik, terima kasih atas masukan dan sarannya Pak Penguji. Ya, di akhir sesi ini ada hal yang ingin kamu sampaikan, Dwi? Silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mentor yang telah meluangkan waktunya, juga kepada Ibu Suci selaku coach yang telah membimbing, dan juga kepada Bapak Penguji. Terima kasih Pak untuk masukan-masukannya. Nanti akan saya revisi kembali untuk tahapan kegiatan dan juga masukannya tadi. Dan mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Ibu, saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Saudari Dwi Prihatini. Oke, terima kasih Ibu Mentor.